Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Chainlink. Kemarin ada seorang subscriber yang meminta saya untuk membahas update informasi tentang Chainlink, teman-teman. Jadi ini Chainlink adalah sebuah proyek blockchain yang fokus dalam bidang keuangan. Kita lihat di sini salah satu proyek yang luar biasa karena Chainlink bekerja sama juga dengan Mastercard, teman-teman. Kemudian di sini ada kelihatannya bekerja sama juga dengan Visa. Kemudian ANZ adalah bank, teman-teman. Jadi ini kita akan update informasi tentang proyek blockchain yang bernama Chainlink yang menyatakan bahwa proyek ini adalah standar bagi dunia finansial dan dunia keuangan, teman-teman. Jadi kalau kita melihat hari ini, Chainlink mengalami pergerakan harga yang sangat luar biasa, naik sebesar 5,93% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 14,12 US dollar per satu token link, teman-teman. Kemudian dari sekitar 9.473 proyek mata uang kripto yang aktif dan terdaftar di CoinMarketCap, ini kita lihat Chainlink menempati peringkat ke-14, artinya bahwa proyek Chainlink ini masuk dalam jajaran 20 besar proyek-proyek kripto teratas yang ada di CoinMarketCap, teman-teman. Jadi menempati peringkat ke-14. Kemudian kapitalisasi pasarnya ini mencapai sekitar 9,57 miliar US dollar dan untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 34%, ada di angka 370,05 juta US dollar, teman-teman. Kemudian supply-nya hanya sedikit, teman-teman. Kita lihat di sini Chainlink ini supply-nya hanya sekitar 1 miliar koin atau 1 miliar token, dan yang beredar hanya sekitar 678 juta token link, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek untuk harga all time high-nya. Jadi 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 10 Mei 2021, Chainlink ini sempat menembus harga 52,88 US dollar, teman-teman. Jadi naiknya sangat luar biasa. Kita lihat kalau melihat dari harga ATH, berarti Chainlink ini sedang diskon atau sedang koreksi sebesar minus 73%, teman-teman. Jadi sempat menembus harga 52,88 US dollar, kemudian koreksi sampai harganya hari ini ada di angka 14,11 US dollar per satu token link. Nah, pertanyaannya adalah mengapa harga link itu mengalami kenaikan harga pada hari ini? Kita akan minta bantuan artificial intelligence untuk melihat informasi terbaru mengenai token link, teman-teman. Kita klik ini, nah ini akan dianalisa oleh artificial intelligence. Teman-teman perhatikan di sebelah kanan, ini adalah analisa dari artificial intelligence yang merangkum berita-berita terkini tentang Chainlink, teman-teman. Jadi kita cek, nah ini ada ringkasannya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kenaikan 5,8% Chainlink dalam 24 jam terakhir ini mencerminkan sentimen positif terkait adopsi institusional, teman-teman. Jadi ada berita pilot CBDC dengan Visa, Fidelity, dan proyek EHKD Hong Kong ini meningkatkan antusiasme penggunaan yang ada di dunia nyata, teman-teman. Kemudian juga salah satu penyebabnya adanya rotasi pasar altcoin. Jadi altcoin season index ini naik 18% dalam 24 jam dan ini mendukung permintaan resiko yang meningkat, teman-teman. Jadi kalau kita lihat katalis utamanya, ini teman-teman perhatikan di sebelah kanan. Jadi katalis utama adalah adanya momentum adopsi institusional, teman-teman. Jadi Chainlink melonjak setelah mengkonfirmasi perannya di dalam pilot CBDC Hong Kong Australia pada tanggal
9 Juli 2025 pada hari ini, pada saat video ini saya buat teman-teman. Dan ini memungkinkan penyelesaian stablecoin lintas batas dengan menggunakan cross-chain interoperability protocol yang dimiliki oleh Chainlink teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, dengan adanya informasi positif dan luar biasa ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Chainlink? Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi saran saya bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian token Chainlink, silakan lakukan Dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kita langsung saja ke time frame bulan. Untuk Chainlink ini kita lihat trennya untuk time frame bulan masih tren penurunan teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita lihat di sini harga ini masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 teman-teman. Kemudian untuk time frame mingguan, time frame weekly, ini harga sedang mondar-mandir di area EMA 13, di wilayah garis harga EMA 13, tetapi harga ini masih belum mampu menembus untuk bisa berada di atas EMA 13 dan 21 teman-teman. Jadi kalau kita lihat di time frame weekly, ini modelnya masih sideways teman-teman. Jadi harga masih konsolidasi naik turun di sekitaran moving average, dan harga hari ini masih belum menembus EMA 13 dan EMA 21 di atas teman-teman. Jadi trennya masih, kalau saya katakan di time frame weekly ini masih sideways teman-teman. Kemudian kita lihat di sini untuk time frame hari sinyalnya sangat positif teman-teman. Jadi sudah terjadi golden cross pada tanggal 7 Juli 2 hari yang lalu. Kemudian juga harga hari ini sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Namun kalau saya pribadi teman-teman itu tidak menyarankan teman-teman untuk melakukan pembelian walaupun sinyalnya sangat bagus di time frame hari. Kenapa? Karena kita lihat ini sinyal yang ada di time frame hari ini masih berlawanan dengan tren yang ada di time frame bulan teman-teman. Sehingga saran saya lebih baik uangnya disimpan dulu, jangan dulu melakukan pembelian token link teman-teman. Jadi kalau kita mau melakukan pembelian, itu saran saya kita tunggu harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan. Kemudian kita tunggu juga harga ini berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame minggu. Nah kemudian baru kalau kita melihat situasi seperti ini di time frame hari, itu baru kita melakukan pembelian teman-teman. Karena ini sebenarnya situasinya sangat positif, karena sudah terjadi golden cross di indikator stokastik, dan harga juga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Namun saya tidak menyarankan untuk membeli, karena arah harga ini masih berlawanan dengan time frame minggu dan time frame bulan teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kita membeli malah terseret oleh tren yang ada di time frame besar. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Chainlink. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.